Assalamualaikum Sobat Muslim. Salah satu kisah Nabi dan Rasul yang masih kita ingat hingga kini, pastinya kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Yunus alaihi salam bisa dikatakan kisah yang paling unik, yakni ditelan ikan paus karena meninggalkan umatnya yang ingkar. Nabi Yunus alaihi salam merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman. Ninawa merupakan daerah Mosul di Irak, yang pada masa itu penduduknya berpaling dari jalan Allah dan masih menyembah berhala. Sebelum kita lanjut, yuk di-subscribe, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan dibagikan kepada orang lain. Pada suatu ketika, Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang menyembah berhala. Kedatangan Nabi Yunus kemudian ditolak oleh para penduduk, bahkan mereka menghinanya. Hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Kemudian Allah meminta Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab. Setelah memberitakan perihal azab Allah, Nabi Yunus pergi meninggalkan kampung Ninawa dan sudah tidak mengharapkan keimanan para penduduknya. Beliau pergi dengan perasaan penuh amarah dan kecewa dengan kaumnya. Setelah penduduk mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, maka azab Allah benar-benar turun. Para penduduk sadar bahwa azab ini datangnya dari Allah, maka sejak saat itu mereka memutuskan untuk bertobat kepada Allah. Kemudian Allah menghentikan azab karena melihat adanya kejujuran taubat yang dilakukan oleh penduduk Ninawa, sebagaimana termaktub dalam surah Yunus ayat 98. Namun Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut setelah melihat azab yang menimpa penduduk Ninawa, padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan para kaumnya. Nabi Yunus kemudian pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Di tengah lautan, tiba-tiba kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus alaihi salam oleng terombang-ambing karena dahsyatnya ombak. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaan dan melemparkannya ke laut. Barang-barang yang dilemparkan ke laut tak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi, dan salah satunya harus melemparkan diri ke laut. Kemudian para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal ini disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya, maka harus bersedia melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian, maka Nabi Yunus yang keluar. Para penumpang tak enak hati apabila melihat Nabi Yunus yang harus melemparkan dirinya ke laut. Akhirnya mereka mengundi lagi, akan tetapi nama Nabi Yunus lagi yang keluar hingga 3 kali berturut-turut. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus akhirnya melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah tubuhnya tenggelam di kedalaman lautan, Allah mengirimkan ikan paus dan memerintahkan ikan tersebut untuk menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Akhirnya ikan paus tersebut menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya dan mematahkan tulangnya. Saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tak ada makanan yang dapat dimakan. Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan buah dari ketidaksabarannya dalam berdakwah kepada kaumnya. Beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam salah satu surah Al-Quran. Dan ingatlah kisah Zunnun, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87-88. Allah memperkenankan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus dilemparkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu untuk beliau makan, sebagaimana surah As-Saffat ayat 145-146. Setelah itu Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah telah menerima taubat para penduduk Ninawa. Demikian Sobat Muslim, kisah ditelannya Nabi Yunus oleh ikan paus yang disebut Nun. Alkisah ikan tersebut masih hidup sampai saat ini. Dan kedahsyatan doa Nabi Yunus yang mengandung 3 keistimewaan: tauhid, pengakuan dosa, dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika antum memiliki informasi lainnya untuk melengkapi kisah tersebut, silakan komen di bawah. Jazakallahu khairan katsiran.